sebuah kawasan Bekasi, ada seorang pria yang sering dipanggil Bang Nawi. Ia pernah mengalami beberapa kejadian menyeramkan saat bekerja di sebuah klinik kecantikan. Kejadian itu masih melekat dalam ingatannya, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Saat itu, Bang Nawi bekerja sebagai office boy di klinik tersebut. Pekerjaannya mengharuskannya bekerja dalam sistem shift, yang dibagi menjadi 2 bagian. Shift pagi yang dimulai sejak pagi hingga sore, serta shift malam yang berlangsung dari sore hingga malam. Mereka bekerja secara bergantian, sehingga setiap pegawai mendapatkan jadwal yang adil. Namun, saat Bang Nawi mendapat giliran shift malam, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Klinik tempatnya bekerja terdiri dari 4 lantai. Dan dari semua lantai yang ada, lantai ketiga dan lantai keempat adalah yang paling menyeramkan. Lantai ketiga digunakan sebagai ruang perawatan medis. Di sana, pasien menerima berbagai perawatan kecantikan. Sedangkan lantai keempat adalah pantry sekaligus tempat istirahat bagi para karyawan. Meskipun ruangan itu diperuntukkan untuk beristirahat, suasananya justru jauh dari kata nyaman. Ada sesuatu yang tidak terlihat, namun selalu terasa mengawasi dari sudut-sudut ruangan. Pada suatu malam, ketika giliran Bang Nawi bertugas, ia mendapat tanggung jawab untuk membersihkan lantai 3. Karena klinik sudah tutup, ia pun mulai naik dari lantai 1 menuju lantai 2. Tangga yang menghubungkan lantai-lantai itu tidak terlalu lebar, dengan dinding di sisi kiri dan pegangan besi di sebelah kanan. Penerangan yang ada pun hanya berasal dari beberapa lampu redup, menciptakan suasana yang sedikit suram. Saat ia menaiki anak tangga menuju lantai 3, ia melihat seseorang berjalan di depan, seolah baru saja keluar dari toilet. Dari pakaian dan posturnya, Bang Nawi langsung mengenali sosok itu sebagai Pak Rudi, salah satu petugas keamanan di klinik. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Koridor itu terlalu gelap, dan pria itu berjalan dengan langkah yang sangat pelan, tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Bang Nawi pun mencoba memanggil, berharap mendapatkan jawaban. Namun, sosok itu tetap berjalan lurus, tidak bereaksi sedikit pun. Ia pun semakin penasaran dan terus mengikuti dari belakang. Saat koridor mulai berbelok membentuk huruf L, jaraknya dengan pria itu semakin dekat. Ia bahkan sudah mengulurkan tangan, berniat menepuk punggungnya. Namun, tepat saat tangannya hampir menyentuh, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja di ujung belokan. Sejenak, tubuhnya terasa membeku. Jantungnya berdetak lebih cepat, sementara tengkuknya mulai meremang. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Yang pasti, ia tahu benar bahwa yang ia lihat tadi adalah sosok Pak Rudi. Namun, bagaimana mungkin seseorang bisa menghilang begitu saja? Ketakutan mulai menyelimuti dirinya, dan tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk segera turun kembali ke lantai 2, mengabaikan tugasnya untuk membersihkan lantai 3. Saat tiba di lantai bawah, ia segera mencari rekan kerjanya dan bertanya apakah Pak Rudi masih berada di dalam klinik. Namun, jawaban yang ia terima justru semakin membuat bulu kuduknya berdiri. Rekannya mengatakan bahwa Pak Rudi sudah pulang sejak pergantian shift beberapa jam yang lalu. Itu berarti sosok yang dilihatnya di lantai atas bukanlah Pak Rudi. Setelah kejadian itu, meskipun perasaan takut masih menghantuinya, ia tetap harus menjalankan pekerjaannya. Namun, kejadian aneh tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian ia dipanggil oleh manajer bersama 2 rekannya.
Dalam pertemuan itu, mereka membahas mengenai pembagian tugas. Sebelumnya, area lantai 3 dan 4 dipegang secara bergantian. Namun karena adanya beberapa kejadian yang membuat rekan-rekannya enggan mengambil bagian, tanggung jawab itu akhirnya jatuh sepenuhnya kepada Bang Nawi. Awalnya, ia merasa ragu. Namun, setelah mempertimbangkan situasi, ia akhirnya menerima tugas tersebut. Sayangnya, keputusannya itu membawa dirinya pada pengalaman menyeramkan lainnya. Suatu malam, saat ia sedang bertugas dalam shift malam, datanglah seorang pelanggan prioritas. Klinik itu memang memiliki beberapa pelanggan prioritas yang harus tetap dilayani meskipun sudah melewati jam operasional. Saat itu, seorang pelanggan datang sekitar pukul 9:30 malam, saat klinik sebenarnya sudah hampir tutup. Karena statusnya sebagai pelanggan istimewa, perawat yang bertugas tetap melayaninya dan membawanya ke ruang perawatan di lantai 3. Prosedur berjalan seperti biasa, dan sekitar pukul 10:30 perawatan akhirnya selesai. Bang Nawi pun membantu merapikan ruangan bersama seorang perawat dan seorang rekannya. Saat mereka bertiga sedang membereskan meja dan peralatan medis, tiba-tiba suasana menjadi sangat hening. Tidak ada suara lain selain suara alat-alat yang sedang mereka susun kembali ke tempatnya. Namun di tengah keheningan itu, terdengar suara lain, sebuah suara tangisan lirih yang terdengar jelas di telinga mereka. Saat suara tangisan itu terdengar, Bang Nawi langsung diam. Ia mengira hanya dirinya yang mendengarnya. Namun ketika ia menoleh ke arah temannya dan menyenggol lengannya, temannya hanya menggeleng tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, perawat yang bersama mereka tampak terkejut. Matanya membesar dan ia segera mempercepat pekerjaannya, berpura-pura tidak mendengar suara tersebut. Ketika mereka berusaha untuk tetap tenang dan merapikan ruangan, suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Bang Nawi merasa tubuhnya semakin lemas, merinding dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dan ia akhirnya berbicara, menanyakan apakah temannya juga mendengar suara itu. Temannya dengan suara bergetar hanya berkata agar mereka diam dan mengabaikannya. Perawat yang ketakutan pun meminta mereka untuk segera menyelesaikan pekerjaan mereka karena ia ingin segera pulang. Setelah perawat itu pergi, hanya Bang Nawi dan temannya yang tersisa di ruangan tersebut. Mereka menyadari bahwa semakin lama mereka di situ, semakin besar kemungkinan mengalami gangguan yang lebih parah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bekerja secara terpisah agar pekerjaan lebih cepat selesai. Bang Nawi bertugas merapikan satu ruangan, sementara temannya merapikan ruangan sebelah. Meskipun mereka berpisah, mereka sepakat untuk tidak menutup pintu sepenuhnya dan hanya mengganjalnya agar tetap terbuka. Mereka ingin tetap bisa melihat satu sama lain karena ketakutan mulai merayap dalam diri mereka. Saat Bang Nawi sedang mengelap meja dan merapikan kasur perawatan, sesuatu yang aneh terjadi. Ia melihat dengan jelas bagaimana peralatan medis yang sebelumnya sudah tersusun rapi di dalam sebuah nampan stainless tiba-tiba bergeser sendiri. Bunyi gesekan logamnya terdengar sangat jelas, membuatnya langsung menoleh. Ia sempat mengira bahwa temannya sedang berbuat iseng, tetapi ketika ia melihat ke sudut ruangan, temannya masih sibuk di pojokan, tidak melakukan apa-apa. Belum sempat ia memahami apa yang terjadi, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, dengan intonasi yang sama seperti sebelumnya. Seolah-olah seseorang berada di ruangan itu bersama mereka, meratap dengan suara lirih yang menusuk telinga.
Bang Nawi merasa kesal karena merasa terus diganggu saat sedang bekerja. Dengan suara setengah berbisik, ia akhirnya berkata bahwa ia hanya mencari nafkah dan tidak ingin mengganggu siapapun. Ia meminta agar sosok itu untuk tidak mengganggunya. Begitu pekerjaannya selesai, ia segera mengajak temannya untuk turun dan meninggalkan ruangan itu secepat mungkin. Kejadian di ruang treatment malam itu benar-benar membuatnya sadar bahwa lantai 3 bukanlah tempat yang nyaman untuk berada sendirian, terutama di malam hari. Dari cerita para pegawai lama, ia akhirnya tahu bahwa gangguan seperti itu memang sering terjadi. Lantai 3 dan lantai 4 memang dikenal sebagai area paling angker di klinik tersebut. Meski mengalami kejadian menyeramkan, Bang Nawi tetap menjalani pekerjaannya seperti biasa. Saat bekerja di siang hari, semuanya terasa normal. Klinik dipenuhi pasien, suara orang berbincang, serta aktivitas yang ramai. Tidak ada gangguan apapun. Namun, begitu malam tiba, suasana berubah drastis. Setiap pegawai yang mendapat giliran shift malam harus siap mental menghadapi suasana yang berbeda, sepi, gelap, dan penuh misteri. Rekan-rekan sesama pegawai yang juga pernah mengalami kejadian serupa selalu menghindari tugas di lantai 3 dan 4. Bahkan, ada yang selalu bekerja berdua, tidak pernah berani sendirian. Sementara itu, Bang Nawi, meskipun sudah terbiasa, tetap merasa ada sesuatu yang mengawasi di setiap sudut ruangan saat ia bertugas sendirian. Suatu malam, sebelum memulai pekerjaannya, ia memutuskan untuk bersantai sejenak di pantry. Klinik akan segera tutup dalam beberapa menit, dan ia bersama temannya duduk di lorong belakang, menikmati secangkir kopi sebelum mulai beres-beres. Pantry itu berbentuk lorong panjang yang cukup sempit, dengan sebuah pintu di ujung yang mengarah ke rooftop. Sambil menunggu waktu, temannya memutar musik dengan volume cukup keras. Mungkin karena suasana yang terlalu sepi, ia ingin mengusir rasa takut dengan suara musik yang nyaring. Bang Nawi sempat menegurnya agar mengecilkan volume musik karena takut mengganggu orang lain. Tetapi temannya justru menolak dan berkata bahwa ia tidak percaya pada hal-hal mistis seperti itu. Akhirnya, Bang Nawi hanya menggeleng dan memilih menikmati kopi sambil mendengarkan musik. Mereka memutar lagu-lagu dari band favorit mereka sambil mengobrol ringan. Malam itu seolah-olah menjadi lebih santai, dan untuk beberapa saat mereka melupakan suasana seram di klinik tersebut. Namun, kesenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, dari arah pantry, terdengar suara benda berjatuhan. Suara itu begitu keras, membuat mereka langsung menoleh. Sejumlah peralatan dapur, seperti piring plastik, baskom, sendok, dan garpu dari stainless steel, terlempar ke arah mereka. Benda-benda itu jatuh berserakan di lantai, menimbulkan suara gaduh yang membuat mereka berdua langsung terdiam. Teman Bang Nawi yang sejak tadi merasa santai, langsung panik. Ia buru-buru mematikan musiknya. Dengan wajah pucat, ia bertanya kepada Bang Nawi, apakah ia melihat sesuatu. Bang Nawi hanya diam, tetapi matanya dengan jelas melihat bagaimana sendok dan garpu yang tadi tersusun rapi kini berserakan di lantai. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan gerakan cepat, mereka membereskan peralatan yang berantakan dan meninggalkan pantry secepat mungkin. Setelah kejadian di pantry, Bang Nawi dan temannya segera merapikan kembali rak piring yang berantakan. Saat sedang merapikan, ia menyadari ada kejanggalan. Rak tersebut seharusnya menghadap ke depan, sehingga jika ada barang yang jatuh,
seharusnya jatuh ke arah depan juga. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Barang-barang itu terlempar ke belakang, seolah ada yang sengaja melemparkannya. Dan melihat benda-benda itu berhamburan ke belakang, ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Suasana semakin terasa menyeramkan, dan tanpa berpikir panjang, ia segera menyelesaikan pekerjaannya dan buru-buru turun dari lantai atas bersama temannya. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai dan klinik sudah dalam keadaan tertutup, ia merasa lega karena tidak mengalami gangguan saat membersihkan ruang treatment di lantai 3. Mungkin karena sebelumnya sudah mendapat gangguan di pantry, maka saat bekerja di lantai 3 malam itu, semuanya terasa lebih tenang. Ia merapikan ruangan tanpa hambatan dan segera menyelesaikan tugasnya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat hendak pulang, Bang Nawi merasa kelelahan setelah seharian bekerja. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum pulang. Bersama temannya, ia duduk di sudut ruangan sambil menikmati secangkir kopi dan sebatang rokok. Ia berpikir, lebih baik bersantai sebentar agar perjalanan pulang terasa lebih nyaman. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh di kakinya. Awalnya hanya terasa ngilu di bagian betis, tetapi semakin lama, rasa sakitnya semakin menusuk. Ia mencoba memijat kakinya sendiri, tetapi rasa sakit itu justru semakin menjadi-jadi. Seolah ada sesuatu yang melilit di betisnya, membuatnya tidak bisa menggerakkan kaki dengan leluasa. Temannya menyadari ada yang tidak beres dan bertanya apa yang terjadi. Bang Nawi hanya mengatakan bahwa kakinya terasa seperti kram atau kesemutan yang tidak kunjung hilang. Temannya pun mencoba membantu memijat, tetapi rasa sakit itu tetap tidak berkurang. Akhirnya, meskipun dalam kondisi kaki yang masih sakit, Bang Nawi memutuskan untuk pulang. Untungnya, ia menggunakan motor matic, sehingga ia bisa tetap mengendarainya meskipun dalam keadaan kaki yang sulit ditekuk. Selama perjalanan pulang, ia harus mengendarai motor dengan kaki yang terus diluruskan, karena jika ia coba tekuk sedikit saja, rasa sakit itu langsung menjalar hingga ke pahanya. Setelah sampai di rumah, ia berjalan dengan pincang, nyaris seperti orang yang sedang loncat-loncat karena menahan sakit. Ayahnya yang melihat kondisinya langsung bertanya apa yang terjadi. Dengan sedikit ragu, Bang Nawi akhirnya menceritakan kejadian yang dialaminya malam itu, bagaimana ia dan temannya diganggu di pantry, bagaimana barang-barang dilempar tanpa sebab, dan bagaimana kini kakinya terasa begitu sakit tanpa alasan yang jelas. Mendengar cerita itu, ayahnya tidak banyak bicara. Hanya dengan ekspresi serius, ia segera memanggil seorang tetua kampung yang biasa membantu dalam hal-hal seperti ini. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria tua yang dipanggil dengan sebutan Abah. Dengan tenang, pria itu menyapa dan meminta Bang Nawi untuk berbaring agar bisa diperiksa. Saat itu, Bang Nawi sama sekali tidak menyadari bahwa ia akan diobati. Abah mulai memijatnya dengan santai sambil merokok. Awalnya, Bang Nawi mengira pijatan itu hanya pijatan biasa. Namun keanehan mulai terjadi. Bagian yang seharusnya sakit adalah betisnya, tetapi Abah justru menekan bagian lain di tubuhnya. Hanya dengan menggunakan jempolnya, ia menekan satu titik di tubuh Bang Nawi. Seketika rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Pandangannya mulai berubah. Apa yang sebelumnya jelas terlihat kini berubah menjadi putih, seolah matanya diselimuti oleh kabut tebal.
Ia mulai panik dan bertanya kepada ayahnya, tetapi ayahnya hanya menyuruhnya untuk tetap tenang dan beristighfar. Dalam kondisi yang semakin tidak terkendali, ia merasakan kepalanya semakin berat dan pusing. Abah terus menekan titik tertentu dan semakin lama penglihatannya mulai kembali normal. Setelah beberapa saat, Abah meminta Bang Nawi untuk duduk dan memijat bagian kepalanya. Rasa pusingnya mulai mereda, meskipun tubuhnya masih terasa lemas. Setelah diberikan segelas air dan diminta untuk meminumnya dengan membaca doa, barulah perlahan tubuhnya kembali normal. Kakinya yang tadi tidak bisa ditekuk kini sudah bisa digerakkan kembali meskipun masih terasa berat. Setelah kondisi Bang Nawi mulai membaik, Abah pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya, selama berada di pantry, Bang Nawi telah diganggu oleh sosok tak kasat mata. Sosok tersebut adalah seorang nenek dengan rambut panjang yang telah melilitkan rambutnya di sekitar betis Bang Nawi, sehingga membuatnya tidak bisa bergerak bebas. Abah mengatakan bahwa makhluk itu sebenarnya tidak bermaksud menyakiti, tetapi merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Ia menyebut bahwa saat itu Bang Nawi dan temannya minum kopi dan merokok di pantry tanpa meminta izin atau sekadar menghormati penghuni di sana. Mendengar penjelasan itu, Bang Nawi hanya bisa menghela napas. Ia merasa sedikit kaget, tetapi juga tidak bisa berbuat banyak. Ia pun meminta Abah untuk mengembalikan makhluk itu ke tempat asalnya, karena ia tidak ingin gangguan ini berlanjut. Setelah ritual kecil dilakukan oleh Abah, Bang Nawi akhirnya merasa lebih baik. Keesokan harinya ia kembali bekerja seperti biasa tanpa menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Ia berpikir bahwa jika cerita ini tersebar, maka akan semakin banyak rekan kerjanya yang takut dan tidak mau bekerja di shift malam. Meskipun sudah banyak yang mengalami gangguan di klinik tersebut, cerita-cerita seperti ini tetap menjadi rahasia kecil di antara para pegawai. Semua orang tahu bahwa ada sesuatu di sana, tetapi mereka lebih memilih untuk diam dan tetap menjalankan tugas mereka. Dan sejak kejadian itu, setiap kali Bang Nawi menghabiskan waktu di pantry atau area sepi lainnya di klinik, ia selalu memastikan untuk berbisik pelan memberikan salam kepada penghuni yang tak terlihat. Karena ia tahu, di tempat itu mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Seiring berjalannya waktu 2 hari setelah kejadian di pantry, Bang Nawi akhirnya menceritakan pengalamannya dilempari barang kepada temannya, seorang petugas keamanan di klinik. Ia menjelaskan bagaimana ia dan temannya diganggu oleh sesuatu yang tak terlihat saat sedang ngopi di pantry. Mendengar cerita itu, temannya yang seorang security justru menanggapinya dengan santai, namun kemudian mengingatkan Bang Nawi untuk lebih berhati-hati, terutama di lantai 2. Ia menjelaskan bahwa di lantai tersebut ada sebuah sofa yang menghadap ke televisi, dan ia sering mengalami kejadian aneh di sana. Hampir setiap malam saat ia sedang patroli, ia mendapati televisi yang sebelumnya sudah dimatikan kembali menyala dengan sendirinya. Security itu juga menceritakan bahwa bukan hanya dirinya yang mengalami kejadian aneh di lantai 2. Ada juga rekan kerjanya Pak Hendy yang pernah melihat sosok nenek-nenek dengan rambut panjang terurai duduk bersandar di sofa tepat di depan televisi. Sosok itu terlihat dengan jelas, rambutnya yang panjang menjuntai hingga ke lantai. Mendengar cerita itu, Bang Nawi langsung teringat dengan apa yang dikatakan oleh Abah saat mengobatinya. Ia sebelumnya diberitahu bahwa kaki yang terasa sakit itu disebabkan oleh rambut seorang nenek-nenek yang melilitnya. Kini,
Setelah mendengar cerita dari security tentang penampakan nenek-nenek di lantai 2, semuanya mulai masuk akal. Ia merasa bahwa kejadian yang dialaminya bukan kebetulan, melainkan sebuah bukti bahwa tempat itu memang memiliki penghuni yang tidak kasat mata. Sejak saat itu, Bang Nawi menjadi lebih berhati-hati saat bekerja, terutama di malam hari. Ia semakin sering membaca doa, dan sesekali berbicara sendiri, meminta agar dirinya tidak diganggu. Jika sedang bekerja di ruang treatment atau pantry, ia selalu berusaha tetap tenang, meskipun di dalam hatinya ada rasa was-was yang terus mengintai. Namun, gangguan itu tidak berhenti begitu saja. Suatu malam, saat ia kembali mendapat shift malam, ia bertugas sendirian di ruang treatment di lantai 3, sementara temannya berada di lantai bawah. Untuk menghilangkan rasa takut, ia mencoba bernyanyi pelan sambil bekerja. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini ia merasa lebih percaya diri dan tidak lagi mengganjal pintu seperti biasanya. Tapi ternyata, keberaniannya diuji kembali. Saat sedang fokus bekerja, suara tangisan kembali terdengar. Suaranya sama seperti yang ia dengar sebelumnya, lirih, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Bang Nawi merinding. Suara itu begitu dekat, seakan berasal dari sudut ruangan tempat ia berada. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali berbicara sendiri, meminta agar dirinya tidak diganggu. Namun, suara tangisan itu tidak berhenti. Ia terus mendengarnya hingga pekerjaannya selesai. Ia tidak tahu apakah suara itu merupakan bentuk permintaan tolong atau hanya sekadar gangguan. Seiring waktu, karena terlalu sering mendengar suara itu, pikirannya mulai terbiasa. Bahkan, ia sampai mengira bahwa setiap suara samar yang terdengar, seperti suara keran air menetes, adalah suara tangisan yang kembali menghantuinya. Ia menyadari bahwa mentalnya mulai terpengaruh oleh kejadian-kejadian itu. Di klinik tersebut, tidak ada pegawai yang benar-benar berhenti bekerja hanya karena mengalami gangguan gaib. Namun banyak dari mereka yang tidak berani mengambil shift malam, terutama di lantai 3 dan 4. Beberapa office boy yang pernah bekerja di sana lebih memilih meminta rolling ke bagian lain daripada harus bertugas di lantai yang terkenal angker itu. Dari semua pegawai yang pernah bertugas di situ, hanya Bang Nawi, satu-satunya office boy yang tetap bertahan di lantai 3 dan 4, meskipun ia sering diganggu. Bang Nawi sendiri tidak punya pilihan lain selain tetap menjalankan pekerjaannya. Ia telah bekerja di klinik itu sejak awal 2011 hingga Desember 2012, hampir 2 tahun lamanya. Selama itu, ia sudah mengalami berbagai gangguan, tetapi ia memilih untuk tetap bertahan. Seiring berjalannya waktu, ia mulai terbiasa dengan suasana klinik yang penuh misteri. Pantry pun menjadi tempat favoritnya untuk beristirahat di sela-sela pekerjaan. Namun, karena kejadian dilempari barang di lorong pantry, ia tidak lagi duduk di tempat yang sama. Kali ini, ia memilih untuk duduk di rooftop yang terhubung dengan pantry melalui sebuah pintu kecil. Suatu malam, saat ia sedang bersantai di rooftop bersama temannya, mereka duduk berdua sambil menikmati kopi. Dari posisi duduknya, ia bisa melihat pantry melalui sebuah jendela panjang yang tertutup dengan kaca fiber. Kaca itu cukup tebal dan buram, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di baliknya, hanya bayangan samar yang tampak. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba mereka melihat sosok seseorang berjalan melewati jendela pantry. Dari bentuk tubuh dan seragam yang dikenakan, sosok itu tampak seperti seorang perawat dengan rambut panjang terurai. Ia berjalan perlahan menuju ruang ganti yang terletak di dalam pantry. Bang Nawi mengira bahwa itu adalah salah satu perawat yang hendak berganti pakaian sebelum pulang. Namun ia merasa heran, karena biasanya para perawat baru naik ke lantai atas setelah klinik benar-benar tutup sekitar pukul 10 malam. Sementara saat itu,
waktu masih menunjukkan sekitar pukul 9. Karena penasaran, ia mengajak temannya untuk memastikan apakah benar ada perawat di sana. Mereka segera turun dan berjalan menuju ruang ganti. Namun, saat mereka sampai di depan pintu ruang ganti dan mengetuknya, tidak ada jawaban. Mereka kembali mengetuk dan memanggil, tetapi tetap tidak ada suara dari dalam. Saat mencoba membuka pintu, mereka mendapati bahwa pintu tersebut terkunci dari luar. Hal ini membuat mereka semakin heran, karena jika ada seseorang di dalam, seharusnya pintu itu tidak dalam keadaan terkunci. Mereka pun memutuskan untuk menunggu hingga para perawat lain naik ke atas untuk berganti pakaian. Ketika akhirnya para perawat datang dan membuka pintu ruang ganti, Bang Nawi dan temannya langsung mengecek ke dalam. Namun, ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun di dalamnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang baru saja masuk atau keluar. Bang Nawi hanya bisa menatap temannya dengan wajah kebingungan. Ia tahu betul bahwa mereka melihat seseorang berjalan masuk ke ruang ganti, tetapi kenyataannya tidak ada siapapun di sana. Ia ingin menceritakan kejadian itu kepada para perawat, tetapi ia sadar bahwa hal itu hanya akan membuat mereka takut. Akhirnya ia dan temannya hanya saling bertukar pandangan tanpa berbicara lebih lanjut. Sosok itu jelas terlihat seperti seorang perawat dengan rambut panjang yang berjalan melewati jendela fiber pantry. Yang membuatnya semakin curiga adalah fakta bahwa tidak ada jejak langkah yang tertinggal. Biasanya, jika seorang perawat berjalan, sepatu hak yang mereka kenakan pasti menimbulkan suara khas di lantai. Namun, sosok yang mereka lihat tadi berjalan lurus, tanpa suara, tanpa jejak. Temannya pun ikut bertanya-tanya, tetapi mereka akhirnya memilih untuk tidak membahasnya lebih lanjut. Meskipun kejadian-kejadian itu tidak terjadi setiap hari, tetapi hampir setiap minggu selalu ada gangguan yang dialami oleh pegawai yang bertugas di malam hari. Kadang berupa suara-suara aneh, benda yang berpindah sendiri, atau penampakan samar di sudut ruangan. Bang Nawi pun menyadari bahwa gangguan yang ia alami tidak terjadi secara berturut-turut, tetapi selalu berulang dalam rentang waktu tertentu. Namun, ada satu kejadian yang paling membuatnya merasa benar-benar diuji. Kejadian itu terjadi saat ia diminta untuk mengambil baju ganti milik manajernya. Di klinik tempatnya bekerja, ada sebuah ruangan khusus di lantai 3 yang digunakan oleh manajer untuk menyimpan pakaian ganti. Biasanya, setiap sore setelah jam kerja, manajer akan mengambil bajunya dan membawanya ke ruangannya sendiri. Namun, pada malam itu mungkin karena lupa, ia menelepon ke bawah dan meminta Bang Nawi untuk mengambilkan bajunya. Permintaan itu datang sekitar pukul 10:30 malam saat klinik sudah dalam keadaan sepi. Saat menerima pesan itu, Bang Nawi langsung merasa tidak nyaman. Ia tahu betul bahwa ruangan yang dimaksud adalah bagian dari area paling angker di klinik tersebut. Namun, sebagai bawahan, ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah. Saat ia menaiki tangga menuju lantai 3, suasana begitu sepi. Lampu-lampu di lorong sudah diredupkan, hanya menyisakan cahaya kuning temaram yang membuat suasana semakin menyeramkan. Dalam hati, ia sudah merasa was-was, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Setibanya di lantai 3, ia menemui manajernya yang langsung menyerahkan kunci ruangan tempat baju itu disimpan. Sambil menyerahkan kunci, manajernya sempat bercanda menanyakan apakah ia takut atau tidak. Bang Nawi hanya tersenyum dan menjawab dengan santai bahwa ia baik-baik saja. Padahal, dalam hatinya, ia sudah merasa sangat tidak nyaman. Ia melangkah menuju ruangan yang dimaksud. Ruangan itu berada di ujung lorong, bersebelahan dengan beberapa ruang treatment yang sudah tidak digunakan. Saat ia memasukkan kunci ke dalam lubangnya, sesuatu yang aneh terjadi. Sebelum ia sempat memutar kunci, handle pintu tiba-tiba bergetar dengan sendirinya, seperti ada seseorang yang sedang menggoyangkannya dari dalam.
Bang Nawi langsung terdiam. Jantungnya berdebar kencang dan napasnya mulai terasa berat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Untuk beberapa saat, ia hanya berdiri di depan pintu, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, ia mencoba menguatkan diri. Ia mengetuk pintu sambil mengucapkan salam, lalu memutar kunci dan mendorong pintu perlahan. Begitu pintu terbuka, ia melihat sesuatu yang membuatnya langsung membeku. Tepat di hadapannya, seorang anak kecil berlari melewati ruangan itu dengan sangat cepat. Sosoknya tampak seperti seorang gadis kecil dengan rambut panjang, tetapi tubuhnya terlalu kecil, hampir seperti seorang kurcaci. Ia berlari ke arah lorong, lalu menghilang di balik sudut. Bang Nawi langsung merasa tubuhnya kaku. Ia berdiri diam di depan pintu, mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat. Dalam benaknya, ia berpikir bahwa jika ia menoleh ke belakang, bisa saja sosok itu muncul dengan wujud yang lebih menyeramkan. Bang Nawi masih teringat dengan pesan orang-orang tua dan rekan-rekan yang sudah berpengalaman menghadapi kejadian mistis. Salah satu nasihat yang selalu diingatnya adalah, jika mengalami sesuatu yang ganjil, jangan pernah menoleh ke belakang. Orang-orang percaya bahwa jika seseorang menoleh saat mengalami gangguan gaib, maka ia bisa terkena dampaknya, seperti sakit atau diganggu lebih jauh. Itulah yang ada dalam pikirannya saat ia berdiri kaku di ruang ganti manajer setelah melihat sosok bocah kecil berlari di hadapannya. Durasi beberapa detik itu terasa begitu lama, dan pikirannya mulai dipenuhi ketakutan. Ia membayangkan kemungkinan terburuk, bagaimana jika ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan di belakangnya. Ia mulai membayangkan sosok hitam besar berdiri tepat di belakangnya, seperti kejadian yang pernah ia alami sebelumnya. Dengan cepat ia mengambil pakaian yang diminta, lalu segera menutup pintu tanpa menoleh sedikit pun. Alih-alih berlari, ia memilih untuk mundur perlahan sambil meraba-raba dinding hingga ia menemukan pintu keluar. Begitu menemukan gagang pintu, ia langsung membukanya dan membiarkan cahaya dari lorong menyinari tubuhnya. Tanpa membuang waktu, ia turun dan menyerahkan pakaian kepada manajernya. Manajernya sempat bertanya mengapa ia terburu-buru, tetapi Bang Nawi hanya menggeleng dan tidak menjawab apa-apa. Manajernya tampak sedikit bingung dengan sikap Bang Nawi yang terlihat gelisah. Saat kembali ke lantai bawah, tubuhnya terasa lelah luar biasa. Ia duduk diam di pos keamanan, masih memproses apa yang baru saja terjadi. Seorang security yang sedang berjaga menegurnya, menanyakan mengapa wajahnya terlihat begitu pucat. Dengan suara lemah, Bang Nawi hanya meminta secangkir kopi. Ia tahu bahwa dirinya baru saja mengalami sesuatu yang lebih dari sekadar gangguan biasa. Bahkan saat ia pulang malam itu, pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian tersebut. Ia terus memikirkan sosok bocah yang berlari ke arah belakangnya. Sejak kejadian itu, ia merasa trauma setiap kali melewati ruang ganti manajer. Padahal, sebagai office boy, ia tetap memiliki tanggung jawab untuk membersihkan ruangan tersebut. Karena tidak ingin mengalami kejadian serupa, ia mulai mencari cara agar tidak perlu membersihkan ruangan itu saat malam hari. Setiap sore sebelum shift malam dimulai, ia memastikan bahwa ruangan itu sudah bersih, sehingga ia tidak perlu masuk ke sana saat kondisi klinik sudah sepi. Dengan cara itu, ia bisa menghindari kemungkinan mengalami gangguan lebih lanjut. Namun, kejadian yang paling mengejutkan justru terjadi ketika ia sudah berada di rumah. Malam itu, seperti biasa, setelah sampai di rumah, ia tidak langsung tidur. Ia menyempatkan diri untuk bersantai, menonton televisi, dan memainkan handphone sebelum akhirnya berbaring di tempat tidur. Saat sedang tertidur, ia mengalami kejadian yang lebih menyeramkan. Dalam mimpinya, ia melihat sosok yang pernah ia panggil sebagai Pak Rudi, sosok security yang pernah menampakkan diri di klinik.
Namun, kali ini sosok tersebut terlihat jauh lebih besar dan lebih menyeramkan. Bang Nawi merasa seperti ditindih, tubuhnya kaku dan sulit untuk bergerak. Ia berusaha membuka matanya, tetapi pandangannya terasa kabur. Sosok tinggi besar itu berdiri di depan pintu kamarnya, menatapnya dalam diam. Ia mencoba berbicara, ingin mengucapkan doa, tetapi lidahnya terasa keluh. Napasnya berat, seakan ada sesuatu yang menekan dadanya. Dalam kondisi setengah sadar, ia mencoba menggerakkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Dengan sisa tenaga, ia akhirnya berhasil terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan bulu kuduknya masih berdiri tegak. Ia menatap pintu kamarnya dengan waspada, memastikan bahwa tidak ada siapapun di sana. Keesokan paginya, ia menceritakan kejadian itu kepada ayahnya. Ayahnya hanya mengangguk, seakan tidak terkejut. Dengan suara tenang, ayahnya mengatakan bahwa Bang Nawi memang sejak kecil sering mengalami gangguan seperti itu. Ia hanya mengingatkan agar tetap berhati-hati dan tidak bertindak macam-macam. Meskipun sudah mulai terbiasa, kejadian-kejadian seperti itu tetap mengganggu pikirannya. Tidak hanya mengganggu fisiknya, tetapi juga mentalnya. Semakin lama ia bekerja di klinik, semakin sering ia mengalami gangguan yang menguji batas keberaniannya. Namun, ia tetap bertahan di tempat itu selama hampir 2 tahun. Ia terus menjalani pekerjaannya dengan profesional, meskipun setiap hari harus berhadapan dengan hal-hal di luar nalar. Setelah bertahun-tahun berlalu, pengalaman yang ia alami selama bekerja di klinik itu tetap menjadi salah satu pengalaman yang tidak bisa ia lupakan. Meskipun kini ia sudah tidak bekerja di sana, bayangan tentang lorong gelap, suara tangisan lirih,